Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nayati dari Prodi Perpustakaan Syariah. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu mapping tentang psikologi perkembangan. Yang pertama ada pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang berfokus pada bagaimana orang tumbuh dan berubah sepanjang hidupnya. Yang kedua ada masalah yang dibantu oleh psikologi perkembangan meliputi yaitu ada 5. Yang pertama perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan emosional, yang ketiga penguasaan bahasa, yang keempat pengembangan kepribadian, dan yang keempat lain sebagainya. Dan berikutnya ada manfaat psikologi perkembangan. Yang pertama, memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain. Yang kedua, mengarahkan seseorang agar berbuat dan bertindak selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Dan yang terakhir ada contoh psikologi perkembangan. Ada 3, yaitu perkembangan kognitif terkait anak memperoleh dan menggunakan kemampuan mental internal. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional terkait pada perkembangan sosial meneliti bagaimana individu mengembangkan kompetensi sosial dan emosionalnya. Dan yang terakhir ada perkembangan memori, yaitu terkait melihat cara memori kita berkembang sejak masa kanak-kanak hingga sekarang. Jawaban yang kedua yaitu tentang proses mental yang terjadi pada manusia. Saya mengambilnya materi tentang berpikir. Berpikir adalah berkembangnya ide dan juga konsep dalam diri seorang yang berlangsung lewat keterkaitan hubungan antara beberapa bagian informasi yang tersimpan dalam diri seorang. Konsep berpikir dalam psikologi. Konsep adalah konstruksi simbolik yang memberikan gambaran ciri mengenai sebuah objek atau kejadian. Konsep berpikir dalam psikologi. Konsep adalah konstruksi simbolik yang memberikan gambaran ciri mengenai sebuah objek atau kejadian. Contohnya, pengertian dari sebuah handphone, di mana dalam pikiran akan memberikan gambaran berupa alat komunikasi dan mendapatkannya informasi. Cara memperoleh konsep sendiri bisa dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Sengaja bisa dikatakan sebuah konsep ilmiah, yakni konsep yang didapat, sedangkan tidak sengaja saat mendapatkan sebuah konsep mengacu pada pengalaman yang memberikan konsep. Macam-macam proses berpikir. Secara garis besar, proses berpikir terdiri dari 2 macam, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Berpikir autistik, maka individu bisa lari dari kenyataan dan melihat kehidupan hanya sebagai gambaran. Sedangkan berpikir realistik disebut juga dengan reasoning atau nalar adalah berpikir untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Jawaban yang ketiga yaitu terbentuknya kepribadian seorang sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang terdiri atas 3 bagian, yaitu ID, superego, dan ego. ID adalah pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluri, antisosial, dan rakus. Superego adalah jalinan antara cita-cita dan nilai sosial yang dipahami seseorang sehingga membentuk hati nurani. Dan sedangkan ego adalah bagian dari bersifat sadar atau rasional, sehingga mampu mengendalikan konflik antara superego dan ID. Faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang yaitu fisik, inteligensi, keluarga, teman, dan kebudayaan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.